Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-undang. Sekarang kita hidup ini kan penuh dengan undang-undang. Undang-undang maksudnya aturan ya, bukan undang-undang mau manten. Sekarang kan banyak undangan itu. Manten kok ndak undang-undang loh. Yang punya undang-undang lah negara. Terus kalian, ini ada yang tak, biasanya kalimat awalnya itu ada orang datang, dia hakim, terus tanya, wahai Al-Mustafa, gimana menurutmu undang-undang, aturan-aturan yang dibuat manusia? Kalian senang meletakkan perundang-undangan, namun lebih senang lagi melakukan pelanggaran. Bagaikan kanak-kanak yang asyik bermain di tepi pantai, yang penuh kesungguhan, menyusun pasir menjadi menara, kemudian menghancurkannya sendiri sambil gelak tertawa ria. Jadi ini sindirannya Al-Mustafa. Kita itu senang sekali bikin undang-undang dalam rangka apa? Untuk dilanggar. Kalau ada yang melanggar terus kita senang. Wah, lumayan ada yang melanggar ini. Hakimnya dapat job, pengacaranya dapat job, TV-nya dapat job. Akhirnya kita 4 bulan lebih nonton sidang. Ya kan? Kita kayak anak kecil. Undang-undang diproduksi terus. Tapi tidak meningkatkan harkat martabat hidup kita. Kita kayak anak kecil yang bikin pasir di tepi pantai. Kalau pasirnya runtuh kita senang, melanggar. Kita bikin perda-perda. Tujuannya apa? Untuk nyari orang yang melanggar, kan itu. Aturan itu kan dibikin, kalau sudah ada, dibikin aparatnya, setelah itu apa? Kita cari yang melanggar, kan begitu. Masa ada kita cari yang tidak melanggar, kan enggak? Yang dicari yang melanggar. Jadi kayak orang main-main tadi. Begitu ada yang melanggar, semua, ini dia malingnya, kan mesti begitu. Terus ada yang lebih serem lagi. Ada lagi dia yang paling pagi mendatangi pesta, suatu peralatan perkawinan. Kemudian setelah terlalu kenyang perutnya, dengan badan letih kecapean, meninggalkan keramaian dengan umpatan, menyatakan segala pesta sebagai pelanggaran, dan semua peserta melanggar hukum belaka. Ini kayak orang sudah seneng-seneng, dia sudah puas, terus bikin aturan nggak boleh seneng-seneng lagi. Itu banyak yang kayak gitu. Karena dia sudah pol, korupsinya wis entuk oke, bikin aturan anti korupsi. Ada yang kayak gitu. Karena dia sudah puas dengan sesuatu, karena puas terus dia bikin aturan biar orang tidak merasakan puas yang sama seperti dirinya. Ini lebih sadis lagi. Dalam konteks itulah sering undang-undang dibikin oleh yang punya kuasa, bikin undang-undang. Segala aturan dibikin. Kenapa kok Pak RT bikin aturan apel itu paling malam sampai jam 10 aja ya? Kalau memang pertimbangannya gawat kalau di atas jam 10, anak-anak ini kan nafsunya masih besar, tidak apa-apa. Tapi kalau pertimbangannya Pak RT-nya bilang, alah, aku kan wis nikah, ora butuh apel. Nah ini kayak ini. Jadi kayak contohnya orang yang sudah puas ikut. Padahal Pak RT waktu pacaran dulu mungkin lebih ganas daripada yang sekarang itu. Nah, itu karena dia sudah puas, sekarang bikin aturan. Jangan sampai lebih jam 10. Itu mungkin kalau kamu tanya, kenapa sih Pak RT? Dulu saya kalau sudah di atas jam 10 itu sudah aneh-aneh. Oh berarti dia pengalaman. Nah itu berarti dia sudah puas terus bikin itu. Nah itu undang-undang. Terus ini yang panjang. Kalau disajanya saya bagi 2. Kebebasan. Telah kusaksikan di gerbang kota maupun di dekat tungku perapian, engkau bertekuk lutut memuja sang kebebasan. Laksana budak belian merendahkan diri di depan sang tuan. Si zalim yang dipuja-puja, walaupun dia hendak menikam. Ya, sampai pun di relung-relung candi dan keteduhan pusat kota,
Kulihat yang paling bebas pun di antara kalian memanggul kebebasannya laksana pikulan, mengenakannya seperti borgol pembelenggu tangan. Kita semua pingin bebas, tidak mau diikat-ikat, tidak mau diatur-atur. Akhirnya kita jadi budak dari kebebasan itu sendiri. Nah, itu konsepnya Gibran. Kita sekarang teriak-teriak, harus bebas, harus bebas. Dan akhirnya apa? Kalau tidak hati-hati, kebebasan itu jadi belenggu kita sendiri. Jadi bebas itu jangan ditanya bagaimana. Begitu kamu tanya bagaimana bebas itu, kamu saat itu juga sedang terikat. Kalau kamu tak tanya, Mas, mahasiswa yang bebas itu gimana? Mahasiswa bebas itu, Pak, kalau dosennya nyuruh tidak usah dikerjain. Kalau kuliah tidak harus full 100% absennya. Tidak usah sering-sering ke perpus, tidak usah terus begitu. Kamu akan terikat oleh ini. Janjinya kamu mau masuk kuliah. Enggak, kan aku bebas. Bolos no harusnya. Akhirnya apa? Konsep kebebasanmu ini mengikatmu sendiri. Jadi kebalikannya malahan. Jadi hati-hati. Bebas itu ketika kamu konsepkan, kamu tanyakan manifestasinya, saat itu juga begitu kamu bisa jawab, bebas itu seperti ini, dia akan jadi belenggumu. Bebas itu, kalau kita revolusi, mengkritik pemerintah. Itu namanya bebas. Ya saat itu juga kamu diikat oleh konsep ini. Kamu dibelenggu oleh konsep kebebasan ini. Hatiku menitikkan darah di dalam dada karena aku tahu bahwa kau hanya bebas sepenuhnya apabila engkau dapat menyadari bahwa keinginan bebas pun merupakan sebentuk belenggu bagi jiwamu. Jadi, aku ingin bebas, apa-apa ingin bebas. Wong keinginanmu dok ini ya jadi belenggu. Kemana-mana kamu akhirnya, pokoknya bebas itu tidak mau diatur. Ya jadi belenggu. Kita lihat lagi. Ini lebih jauh tentang kebebasan. Apabila seorang zalim yang hendak engkau tumbangkan, usahakanlah dulu agar kursi tahtanya yang tegak dalam hatimu, kau cabut akarnya sebelum itu. Sebab bagaimana seorang zalim dapat memerintah orang bebas yang berharga diri, jika bukan engkau sendiri membiarkannya menodai kebebasan yang kau junjung tinggi, mencorengkan arang pada harkat martabat kemanusiaanmu pribadi. Kita sering mengkritik, ingin bebas dari orang zalim, tujuannya apa? Kita gantikan dia di posisinya. Kenapa kamu marah pada korupsi? Karena aku tidak kebagian korupsi. Kenapa kamu nggak mau ditindas? Karena lebih enak nindas. Yang dulu demo mati-matian melawan pemerintah, begitu jadi DPR, ganti sekarang dia berposisi yang di demo. Ternyata selama ini visinya ke situ memang. Jadi kalau akar kezaliman ini sebenarnya ada juga di batinmu, percuma kamu mengkritik orang yang zalim. Karena batinmu sendiri belum bebas. Sebenarnya kamu kayak yang kamu kritik cuma belum dapat kesempatan saja. Jadi ini kamu harus cek sendiri dirimu. Kalau mau mengkritik sesuatu, jangan-jangan kamu juga seperti itu. Terus ingat-ingat lagi bahwa kalau ada beban kesusahan yang hendak engkau tinggalkan, maka ingatlah bahwa beban itu telah pernah menjadi pilihanmu, bukannya telah dipaksakan di atas pundakmu. Kalau istri kamu anggap beban bagimu, dulu kamu sendiri yang milih istri. Kalau kuliah sekarang jadi bebanmu, wong kamu sendiri yang daftar kuliah. Kalau Islam jadi bebanmu, wong kamu sendiri yang sampai hari ini memutuskan masih jadi muslim. Jadi jangan-jangan keliru. Kamu ingin membebaskan diri dari sesuatu padahal wong kamu sendiri yang milih. Tidak ada yang maksa satupun kamu milih itu.
Jadi perhatikan, kalau kamu ingin bebas dari sesuatu, merasa terbebani oleh sesuatu, jangan-jangan itu kamu sendiri yang menempelkan beban itu dalam hidupmu. Atau bila mana ketakutan yang ingin kau hilangkan, maka ingatlah perasaan takut, perasaan ngeri yang ada di hatimu itu tidak berada pada dia yang kau takuti, tapi pada dirimu. Jadi, kamu takut apa? Takut ditindas, itu kan yang takut dirimu. Ada di batinmu. Membebaskannya gampang, ya jangan takut. Tidak usah kamu marah-marahi yang kamu takuti. Dosen killer. Kamu mangkel, takut luar biasa sama dosen killer itu. Gimana Pak caranya bebas dari dosen killer? Biar tidak takut lagi. Ya tidak usah takut. Wong takutnya itu kamu kok, ada di dirimu sendiri. Kalau kamu nggak takut kan selesai. Persoalannya ada dalam diri kita, tidak pada objek yang kita takuti. Takut hantu, itu kan problemnya ada di takutmu, bukan pada hantunya. Wong hantunya nggak ngapa-ngapain. Wong dia cuma kelihatan sebentar dan kamu lari-lari. Dia nggak niat nakut-nakuti. Kalau dia wajahnya serem loh Pak, lah memang wajahnya begitu. Ya kan, takutnya kan ada dalam dirimu, tidak pada hantunya. Mungkin dia juga serem melihat kamu. Dia juga takut lihat kamu. Jangan dikira yang serem cuma dia. Jadi itulah kebebasan. Coba dicek lagi deh. Jadi rumusnya, jangan sampai kamu pingin bebas dan akhirnya terbelenggu oleh kebebasanmu sendiri. Jangan sampai kamu pingin membebaskan diri dari sesuatu yang kamu anggap jelek, padahal ternyata dalam dirimu kejelekan itu juga ada. Jangan sampai kamu bebas dan merasa terbebani oleh sesuatu, padahal itu pilihanmu sendiri. Jangan sampai kamu merasa terikat, ketakutan, tersubordinasi oleh sesuatu, padahal itu kamu sendiri, dalam dirimu sendiri. Gak ada yang menyuruhmu begitu. Itu kebebasan.